Di tengah arus modernitas yang terus mengalir deras, di mana kesetaraan dan kebebasan individu menjadi mantra yang tak terelakkan, seringkali kita dihadapkan pada tradisi-tradisi lama yang tampaknya bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Salah satu pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, apakah penghormatan yang kita tunjukkan kepada figur-figur otoritas seperti kiai bisa dianggap sebagai manifestasi dari sistem feodal yang menindas? Dalam tradisi kita, seringkali kita menyaksikan sikap membungkuk sebagai simbol dari rasa hormat yang mendalam. Tetapi benarkah ini hanya sebuah alat untuk memperkuat hierarki yang tidak setara? Ataukah ada dimensi lain yang lebih kompleks di balik penghormatan ini? Bayangkan sebuah dunia di mana kita tak lagi tahu bagaimana menghargai ilmu dan pengabdian. Apakah kita benar-benar bisa hidup dalam harmoni tanpa adanya bentuk penghormatan tertentu? Mari kita telaah bersama untuk memahami apakah membungkuk kepada kiai bisa dianggap sebagai bentuk feodalisme atau bukan. Kita perlu menggali lebih dalam apa yang dimaksud dengan feodalisme dalam sejarah dan bagaimana hal ini berbeda dengan penghormatan dalam konteks budaya kita. Kita mulai dengan memahami feodalisme itu sendiri. Feodalisme adalah sebuah sistem sosial yang terikat pada hubungan kekuasaan yang sangat hierarkis. Dalam pengertian klasiknya, feodalisme adalah sistem di mana kekuasaan dan hak atas tanah dibagi-bagi antara kelas penguasa dan bawahannya, menciptakan ketidaksetaraan yang tajam. Dalam sistem ini, para bawahan terikat oleh kewajiban untuk melayani para penguasa. Ketidaksetaraan ini bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, di mana warga negara dianggap lebih rendah hanya karena kedudukan sosial mereka. Namun, ketika kita berbicara tentang membungkuk kepada kiai, kita perlu menggali lebih dalam. Apakah gerakan tubuh yang sederhana ini benar-benar mencerminkan ketidaksetaraan yang mutlak? Ataukah ini hanyalah ekspresi penghormatan yang lebih mendalam? Sebuah tanda penghargaan terhadap ilmu dan spiritualitas yang diterima. Menurut para ulama klasik, tindakan membungkuk atau menunjukkan penghormatan kepada guru atau kiai adalah simbol dari pemahaman akan posisi kita sebagai pencari ilmu yang sepenuhnya bergantung pada bimbingan seorang guru. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa penghormatan ini bukan sekadar sikap fisik, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa ilmu yang dimiliki oleh seorang guru adalah sebuah karunia yang harus dihormati. Mungkin kita bisa membandingkannya dengan sebuah rumah yang membutuhkan fondasi kuat agar bisa berdiri kokoh. Tanpa penghormatan, apakah kita masih bisa membangun struktur sosial yang stabil? Di dalam tradisi Islam, kita diingatkan tentang pentingnya adab dalam berinteraksi dengan orang yang lebih berilmu. Bahkan dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih dari kita. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pada konteks ini, penghormatan kepada kiai bukanlah sebuah bentuk penindasan, melainkan pengakuan atas peran mereka dalam menyampaikan kebenaran dan membimbing manusia menuju moralitas tinggi. Apakah ini feodalisme? Atau justru sebuah pengakuan akan kedalaman pengetahuan dan spiritualitas yang hanya bisa dipahami dengan kerendahan hati? Dalam kajian sosiologi, penghormatan adalah perekat sosial yang penting. Menurut Dr. Clifford Geertz dalam karyanya The Interpretation of Cultures, setiap masyarakat memerlukan ritual yang memperkuat ikatan antar individu, dan penghormatan adalah bagian dari ritual tersebut. Dalam psikologi, kita tahu bahwa rasa dihargai memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Namun, mari kita menilai lebih kritis. Apa dampak dari penghapusan semua bentuk penghormatan ini? Di banyak budaya, penghormatan adalah lebih dari sekadar tindakan fisik. Itu adalah dasar untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan saling menghargai. Apakah kita, sebagai masyarakat, akan lebih baik tanpa adanya penghormatan? Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, penghormatan yang diberikan bukan untuk menundukkan, tetapi untuk membangkitkan potensi terbaik dalam diri setiap individu. Ini menggarisbawahi
perbedaan mendalam antara penghormatan yang memperkaya relasi sosial dengan bentuk ketidaksetaraan yang menekan. Penghormatan dalam banyak kasus adalah landasan bagi keberlanjutan dan perkembangan spiritual. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa penghormatan kepada para pemimpin ilmu, termasuk kiai, adalah bentuk dari penghargaan terhadap ilmu itu sendiri, yang merupakan salah satu pilar utama dalam tradisi keagamaan Islam. Banyak masyarakat kita yang belum paham bahwa ketika para santri membungkuk kepada kiai, mereka tidak sedang mengonfirmasi ketidaksetaraan, melainkan mengakui bahwa dalam suatu masyarakat yang sehat, ada pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga pengetahuan dan nilai-nilai yang lebih tinggi. Namun sekali lagi, hal itu bukanlah suatu ketentuan yang diwajibkan. Mereka bebas mengekspresikan cara dan bentuk penghormatan tersebut, tergantung tradisi masyarakat masing-masing di setiap wilayah. Mungkin kita bisa membandingkannya dengan sebuah rumah yang membutuhkan fondasi kuat agar bisa berdiri kokoh. Tanpa penghormatan, apakah kita masih bisa membangun struktur sosial yang stabil? Dalam kajian sosiologi, penghormatan adalah perekat sosial yang penting. Menurut Dr. Clifford Geertz dalam karyanya, The Interpretation of Cultures, setiap masyarakat memerlukan ritual yang memperkuat ikatan antar individu, dan penghormatan adalah bagian dari ritual tersebut. Dalam psikologi, kita tahu bahwa rasa dihargai memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Jadi, apakah membungkuk kepada kiai adalah feodalisme? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Mungkin justru ini adalah cara kita menjaga adab, yang jika diterapkan dengan bijaksana, bisa memperkuat rasa saling menghormati dalam masyarakat kita. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Immanuel Kant dalam karya Critique of Practical Reason, kita sebagai manusia berfungsi dalam komunitas yang dibangun oleh rasa hormat, terutama terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai yang lebih tinggi dari diri kita sendiri. Membungkuk bukanlah simbol penindasan, melainkan simbol dari penerimaan dan penghargaan yang mendalam terhadap kebenaran. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita mungkin perlu lebih sering menghargai ketenangan dan kebijaksanaan yang hadir dalam tradisi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin perlu mendengar perspektif ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi lebih dalam tentang kebijaksanaan, budaya, dan tradisi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.